warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Anak-anak hebat ustazah, sudah siap untuk pembelajaran online kita? Pembelajaran matematika kita? Hari ini adalah hari kedua atau pertemuan kedua kita secara online. Insya Allah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ustazah melanjutkan ke pembelajaran, maka ustazah akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 31 tentang begitu besarnya pahala bagi anak-anak Adam ketika dia mau menuntut ilmu. Di sini dikatakan, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda di seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Masya Allah, anak-anak ustazah yang hebat. Ternyata belajar itu merupakan kewajiban kita yang ada di dalam Quran dan dicontohkan dan dikatakan dan dicontohkan oleh rasul-rasul kita untuk senantiasa belajar. Sebelum ustazah masuk ke pembelajaran, ustazah ingin bertanya, adakah kalian yang mengenal nama ini? Usamah bin Zaid. Ustazah akan sedikit bercerita sebentar terkait Usamah bin Zaid. Salah satu favorit ustazah. Dan ustazah ingin kalian menjadi anak-anak yang gigih, berjuang, terus berusaha belajar dalam kondisi apapun. Seperti Usamah bin Zaid yang dalam usia sangat muda mampu menjadi panglima perang. Hari ini ustazah akan mengajarkan tentang pecahan di subbab ini, yaitu mengubah bentuk pecahan. Mengubah bentuk pecahan menjadi berbagai macam bentuk. Dengan tujuannya adalah ketika kalian setelah menyaksikan video ini, kalian mampu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan yang lain. Apa sih pecahan? Nah, ini mengingatkan kembali pelajaran yang sudah lalu. Bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda jika benda-benda tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Itulah namanya pecahan. Tulisannya bisa dilihat di situ menjadi 1/2, di mana atau 3/4, di mana 3 dinamakan pembilang, 4 dinamakan penyebut. Itu adalah pengertian pecahan. Ingat, pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda jika benda-benda tersebut dibagi menjadi bagian yang sama. Kemudian ada juga kita lanjut dengan membandingkan pecahan. Jika tandanya seperti yang pertama, itu artinya lebih dari. Membandingkan pecahan juga bisa menjadi kurang dari, atau bisa juga dengan tanda sama dengan. Jadi ini jika kita sedang membandingkan pecahan, ada 3 tanda, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ingat, penyebut berarti letaknya ada di bawah. Pembilang letaknya ada di atas. Penulisannya nilai tempat satuan dan persepuluhan dipisahkan dengan tanda koma. Per10 artinya 1 angka di belakang koma. Contoh 3/10. Maka ditulisnya menjadi 0,3. Itu bentuk desimalnya. Atau contoh berikutnya 8/100. Bentuk desimalnya menjadi
0,08. Selanjutnya 15/10. Bentuk desimalnya adalah 0,015. Selanjutnya 125/100. Bentuk desimalnya menjadi 1,25. Sekali lagi, pecahan desimal adalah pecahan yang berpenyebut 10, 100, dan 1000. Ditandai dengan tanda koma. Per 10 maka 1 angka di belakang koma, per 100 2 angka di belakang koma, per 1000 3 angka di belakang koma, dan selanjutnya. Kemudian jika dia per 100, angkanya lebih besar daripada penyebutnya, maka dia di depannya terdapat bilangan bulat, bukan tanda angka 0. Contohnya 125/100 menjadi 1,25. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh, ubahlah pecahan 3/4 menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Masih ingat tadi? Pecahan desimal artinya pernya menjadi, kita ubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. 3/4. Maka 4 akan kita ubah menjadi penyebutnya 100. 4 agar menjadi 100 kita kalikan dengan 25. Jika penyebut dikali dengan 25, maka pembilang dikalikan dengan 25. 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka hasilnya menjadi 75/100. Ditulis menjadi 0,75. Jadi 3/4 bentuk desimalnya adalah 0,75. Ingat sekali lagi, per 100. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kebalikannya. Jika 2 angka di belakang koma, maka menjadi per 100. 0,75 sama dengan 75/100. Sama dengan kalau mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dikali. Nah, jika desimal ke biasa maka dibagi. Kebalikannya. 75 dibagi 25, 100 dibagi 25. Hasilnya 3/4. Jadi 0,75 bentuk pecahan biasanya adalah 3/4. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Persen artinya per 100 atau penyebutnya adalah 100. Contoh, 3/4 sama dengan, maka 4 kita akan kalikan dengan 25, sehingga 3 pun kita kalikan dengan 25. Sama dengan 75/100. Maka bentuk persennya menjadi 75%. Jadi 3/4 sama dengan 75%. Selanjutnya, bagaimana mengubah pecahan bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa? Sama, jika pecahan biasa ke bentuk persen kita kali, maka persen ke pecahan biasa maka kita bagi. Contoh, 80% menjadi 80/100. Sama dengan 80 kita bagi dengan 20, 100 kita bagi 20. Sama dengan 4/5. Jadi 80% sama dengan 4/5. Oke, bagaimana anak-anak ustazah? Sudah bisa semua? Jika sudah, maka tidak afdol jika kita matematika itu tidak ada PR atau tidak ada tugasnya, tidak ada latihannya. Karena matematika itu bisa kita pelajari dengan berlatih. Nah, ini tugas kalian, mengubah bentuk-bentuk pecahan berikut menjadi bentuk desimal dan bentuk persen. Ada 4 soal. Yang pertama, 7/2.
diubah menjadi bentuk desimal, kemudian diubah lagi menjadi bentuk persen, kemudian 10/4, 17/4, dan 24/5. Oke, silahkan kalian ubah di buku latihan kalian. Jika sudah, boleh wapri ustazah untuk diperiksa dengan ustazah. Siap? Alhamdulillah. Terima kasih banyak anak-anak ustazah yang soleh dan soleha. Semoga saja pembelajaran kali ini kalian mampu memahami. Jika ada yang belum paham, maka kalian boleh VC dengan ustazah ataupun me-WA ustazah. Terima kasih untuk semua kesabaran kalian belajar dengan ustazah. Ustazah akhiri, kita akhiri bersama pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.